Shalom semua anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita akan mengakhiri tahun 2022 yang hanya tinggal beberapa hari lagi saja. Dan saya menyemangati kita semua, mari kita menyelesaikan setiap tugas dan visi yang Tuhan percayakan sepanjang tahun ini. Kita selesaikan dengan tuntas, dengan hati yang penuh percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita, dan dengan ucapan syukur, dengan sukarela. Dan kita akan memulai ibadah online ini. Mari saya mengajak terlebih dahulu kita berdoa. Dan bagi yang ingin membawa persembahan ke rumah Tuhan, ada account gereja yang tertera, bisa dikirim melalui transfer. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sepanjang tahun 2022. Tuhan, Kau yang tetap memberikan kami kekuatan dan kemampuan menyelesaikan tahun ini dengan kuat ya Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, dan kami boleh menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu diselesaikan tahun ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Kau tetap taruhkan roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Kau tetap Tuhan penuhkan dengan sukacita Tuhan. Biar kuat Tuhan untuk melakukan segala yang terbaik mengakhiri tahun 2022 ini dan memasuki tahun depan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan kesiapan dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ibadah online ini Engkau sertai setiap anak-anak-Mu dimanapun berada mengikuti ibadah online ini. Engkau penuhi dengan hadirat-Mu, Engkau penuhi dengan urapan-Mu, penuhi dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan biar kami sama-sama memuji Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang membawa persembahan juga, memberikan persepuluhan, persembahan dan yang lainnya, Tuhan kami berdoa berkat-Mu tercurah atas setiap anak-anak-Mu yang memberi, biar menuai. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Hai semuanya, selamat hari Natal. Dan pada kesempatan yang ini kita akan memuji Tuhan lebih lagi dan semangat. Nah, kita akan memuji Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Mari kita nyanyikan lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Puji Tuhan, haleluya. Pastikan semua sangat semangat bukan? Mari kita nyanyikan lagi. Dia lahir untuk kami, yaitu Yesus Kristus.
kita nyanyikan, dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Siapa? Sang penebus juru selamat dunia. Dasar semuanya. Mari kita buka hati kita semua dan kita mengingat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab karena Dialah yang menyelamatkan kita, karena Tuhan Yesus lah yang menderita, karena Tuhan Yesus yang disalibkan supaya kita diselamatkan. Mari kita nyanyikan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Amin. Yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang dan diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita nyanyikan kembali dari awal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan
dari hukuman kekal. Mari sama-sama katakan, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Engkau Tuhan. Engkau lahir di dunia ini. Kami pada saat Natal ini Tuhan, kami mengingat Engkau Tuhan. Kau telah turun dari ke bumi Tuhan untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memuji-Mu Tuhan lebih lagi. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami begitu. Terima kasih Tuhan, kami begitu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tidak akan melupakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas hadiah begitu indah Tuhan pada Natal ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami karena Engkau kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya kehidupan kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara bangsa Australia Tuhan. Berkati Tuhan. Dan walaupun perekonomian ini sangat buruk Tuhan, kami percaya Tuhan, kami berharap pada Engkau Tuhan, satu-satunya harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Indonesia, kami tidak melupakan Indonesia Tuhan. Kau berkati juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau biar ini Kau berkati seluruh pemimpin di kedua bangsa ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Natal Tuhan di seluruh dunia Tuhan pada Desember ini Tuhan. Ya, karena semua acara Natal Tuhan berjalan dengan baik Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan lebih lagi Tuhan. Mereka ingat Tuhan, ada hadiah begitu indah yaitu Yesus Kristus yang telah lahir di dunia ini Tuhan, yang telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk acara Natal pada gereja GKI maupun host maupun Nawas Tuhan, acara Natal bersama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu dari Bapak Pastor Iwan Tuhan sedang dalam jalan kemoterapi Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau juga Tuhan menyembuhkannya Tuhan dengan bilu kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa menyembuhkannya lebih lagi Tuhan. Dan pasti sembuh Tuhan. Tidak ada satu kanker pun yang tersisa di dalam tubuh dari Ibu Iwan Santoso. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Dan lagi Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk lebih lagi Tuhan oleh Engkau Tuhan. Kami mau bertobat setiap firman-firman yang Tuhan Kau berikan pada hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan bertobat Tuhan. Biar kami bertobat dan disempurnakan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom Jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah sampai di penghujung tahun saudara. Tinggal 2 minggu lagi kita akan selesaikan tahun ini. Dan saya berharap the year of fruitfulness ini, tahun dimana kita banyak memberi buah, banyak memproduksi buah bagi Tuhan, supaya Bapa kita dipermuliakan. Itu boleh terjadi di tahun ini. Kita sudah banyak baca firman Tuhan, sudah banyak dengar firman Tuhan lewat audio Bible. Kita sudah banyak merenungkan dan harusnya kita jadi orang-orang yang sangat-sangat berbahagia. Karena Mazmur bilang gini, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara, tahun ini kita sudah lewati 12 bulan, hampir 12 bulan. Saya percaya, saya berharap bahwa kita semua bisa mempersembahkan buah-buah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Buah apa? Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya itu kita produksi karena firman-firman Tuhan yang kita baca. Nah, saudara, di musim Natal ini, di season Natal ini, saya mau menyampaikan sebuah pesan Natal yang saya percaya ini pasti akan membuat hidup kita semakin mengagumi Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Rancangannya atas hidup kita sungguh-sungguh amat sempurna. Nah, saudara, judul dari khotbah hari ini adalah rancangan Tuhan atas hidup kita. Rancangan Tuhan atas hidup kita. Oke, saya mau mulai dengan apa yang saya ketahui dahulu ketika saya masih sekolah minggu, masih kaum remaja, masih kaum muda gitu ya kan. Saya mengerti satu skenario ketika Tuhan Yesus mau lahir di dunia ini. Yusuf dan Maria kesulitan mencari tempat untuk melahirkan, dan ketok-ketok sana sini, ketok-ketok sana sini, tidak ada tempat karena penuh. Penuhnya itu ternyata karena sensus. Semua pulang ke Bethlehem, ya, semua pada pulang untuk sensus. Nah, saudara, jadi banyak penginapan yang penuh, lalu akhirnya nggak ada tempat, udah harus melahirkan, dan akhirnya nggak ada tempat lain kecuali sebuah palungan. Kesannya kayak Tuhan itu mau lahir aja susah banget gitu. Padahal kan dia Tuhan di atas segala Tuhan, tapi kok mau lahir susah amat. Ada yang bilang ya itu karena kerendahan hati Tuhan, dia mau lahir di sebuah kandang domba. Nah, saudara, kita perlu meluruskan sedikit akan hal ini, sehingga kita bisa mengagumi Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Rancangannya atas hidup kita sungguh-sungguh amat luar biasa. Tempat di mana Tuhan Yesus lahir, kotanya itu kan namanya Bethlehem. Tidak ada yang salah dengan itu, semua pasti percaya dan memang itu adalah kenyataannya. Tapi ada nama tempat yang spesifik banget, spesifik sekali untuk Tuhan Yesus lahir di tempat itu. Namanya adalah Migdal Eder. Saudara boleh nge-google, search di YouTube atau search di Google, Migdal Eder. Itu semua menuju ke sana. Tuhan Yesus lahir di sana, Tuhan Yesus lahir di sana, Tuhan Yesus lahir di sana. Jadi informasi itu kita harus skip. Nah, Migdal Eder ini adalah menara kawanan domba. Menara kawanan domba. Mari sama-sama kita lihat di dalam Mika 4 ayat yang ke-8. Mika 4 ayat yang ke-8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Nah, saudara, di sini dikatakan ada menara kawanan domba. Nah, menara kawanan domba ini adalah Migdal Eder. Migdal Eder. Nah, saudara, kalau saudara suka dengan meneliti Alkitab, itu di sana bisa diklik
ada icon-icon yang bisa diklik, itu menuju kepada bahwa ada sosok raja yang naik keledai muda. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus naik keledai muda dan dia disambut dengan luar biasa, dieluk-elukan dengan luar biasa. Nah, kitab Mika ini terjadi lama sebelum Yusuf dan Maria memilih tempat Migdal Eder sebagai tempat lahirnya Tuhan Yesus, bayi Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada skenario yang Tuhan itu sampai kesusahan, nggak punya, seperti kayaknya kelahirannya tidak di-planning dengan baik, tidak di-planning dengan sempurna, tidak dirancangkan dengan sempurna. Oh ya, hidup berjalan aja kayak begitu aja. Lihat nanti juga ada tempat, nggak ada tempat, adanya cuma palungan. Ya sudah, ya udah pakai aja itu. Nah, tidak ada skenario seperti kayak begitu, saudara. Yang ada adalah jauh sebelum itu Nabi Yesaya sudah menubuatkan, Mika sudah menubuatkan bahwa di tempat itu akan lahir seorang raja yang nantinya akan menaiki seekor keledai muda. Nah, saudara, bukankah ini luar biasa? Bahwa itu sudah dirancangkan dengan luar biasa. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal sebenarnya. Tidak ada. Nah, bagaimana relasinya dengan kehidupan kita? Saudara, kita mesti mengagumi Tuhan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Artinya apa? Segala rancangan yang Dia taruh di dalam hidup kita, rancangannya atas hidup kita, itu sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Nah, kita mesti mempercayai hidup kita bahwa rancanganku sudah ada pada Tuhan. Hidup aku, masa depan aku sudah ada pada Tuhan. Nah, aku perlu mendekat kepada Tuhan supaya aku tahu apa ya rancangannya yang sempurna itu atas hidup aku. Karena tidak ada hari tanpa planning bagi Tuhan. Planningnya berjalan dengan luar biasa. Kalau hari ini kita tidak tahu cita-cita kita apa, kita akan jadi apa nantinya, saudara, tanya kepada Tuhan. Dia punya rancangannya, Dia punya blueprintnya, Dia punya sketsanya, Dia punya engkau akan jadi apa. Makanya itu di hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, semua sudah dirancangkan sebelumnya. Migdal Eder ini adalah tempat di mana kawanan domba itu dipilih, diperiksa oleh imam-imam, dan akhirnya domba-domba itulah yang dipelihara di Migdal Eder, itulah yang akan nanti jadi korban buat korban persembahan, jadi korban bakaran. Bukankah luar biasa? Tuhan Yesus lahir di Migdal Eder karena suci, karena darahnya yang mahal, karena suci. Domba-domba yang dilahirkan di Migdal Eder itu sudah diperiksa suci, tidak ada yang cacat, tidak ada yang retak tulangnya, tidak, semua baik untuk sehingga layak untuk dijadikan korban persembahan atau korban bakaran. Nah, Tuhan dengan kesuciannya, dengan darahnya yang begitu mahal, akhirnya dikorbankan di atas kayu salib. Tipologinya luar biasa, bukan, saudara? Makanya itu, saudara, Alkitab jelas banget mengatakan bahwa Tuhan itu punya rancangan atas hidup kita. Mari sama-sama kita buka di dalam kitab Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia
Yeremia 29 ayat yang 11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, rancangan kita sudah ada pada Tuhan, karena Dia memang yang merancang hidup kita, Dia yang mendesain hidup kita. Rancangan kita, masa depan yang penuh harapan, penuh dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan, itu yang kita idam-idamkan, kan? Itu ada pada Tuhan. Dan kita harus mendekat kepada Tuhan untuk mengerti rancangan apa sih yang Tuhan desain dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa fulfill dengan masa depan yang penuh dengan harapan ini. Gak pernah sekalipun Tuhan gak tahu masa depan kita, gak pernah. Desain kita sudah ada bahkan sebelum kita dibentuk oleh Tuhan. Nama kita sudah ada sebelumnya, sudah dikenal. Luar biasa, bukan? Nah, makanya itu bagi orang-orang yang nggak ngerti masa depannya apa, nggak ngerti aku ngapain ya, aku bagaimana ya, aku harus apa ya, mendekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu akhirnya nanti kita menemukan, Tuhan, ternyata Engkau punya rancangan ini ya. Rancangan yang luar biasa untuk orang seperti aku ya. Sehingga kita nggak miss mengejar sesuatu yang salah. Aku kepingin menjadi seperti ini, aku ingin menjadi seperti itu. Orang ini gajinya besar, profesinya mempunyai gaji yang besar, aku mau kejar profesi itu aja. Dan akhirnya kita salah. Padahal Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat hidup kita. Dia kenal hidup kita. Dia panggil nama kita sebelum kita dibentuk. Nah, saudara, ayo di musim-musim Natal ini kita harus lebih mengagumi Tuhan. Semakin Natal berlalu, semakin umur kita bertambah, pengenalan kita akan Tuhan harusnya semakin bertambah. Seharusnya kita lebih mengerti rancangan Tuhan apa atas hidup kita. Karena kita terus-menerus menggali, mendekat kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin tahu Tuhan, hidup aku di tangan-Mu, rancangan-Mu kepadaku. Aku kepingin ngerti itu. Karena aku yakin bahwa itu adalah rancangan yang terbaik untuk hidup aku. Ayo saudara, mari sama-sama kita terus mendekat kepada Tuhan. Terus menggali firman-Nya, terus mengasihi Tuhan, terus melayani Tuhan. Terus semangat, terus setia di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan jadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena masa depan kita sungguh masa depan yang penuh dengan pengharapan. Orang-orang berkata 2023 akan jadi tahun yang miserable sekali. Wah, inflasi dan yang lain sebagainya, ekonomi makin susah dan yang lain sebagainya. Nah, kita perlu Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu berjalan di dalam rancangan-Nya, supaya masa depan kita bukan jadi masa depan yang miserable, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya mau tutup khotbah hari ini dengan sebuah pesan. Ayo mendekat kepada Tuhan, sehingga rancangan-Nya yang sudah didesain oleh Tuhan jauh sebelum Dia, jauh sebelum kita dibentuk, dan kita bisa kenal dan kita bisa hidupi rancangannya itu, sehingga hidup kita boleh senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Kau menuntun kami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan, untuk kami boleh terus menerus Tuhan
beribadah bersama-sama lewat kebaktian online ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, biar firman-firman-Mu Tuhan terus mengubahkan kehidupan kami Tuhan, dan kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami lebih mengagumi-Mu Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Engkau begitu luar biasa Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak ada di dalam perencanaan-Mu Tuhan Yesus. Semuanya sudah Engkau pikirkan, semuanya sudah Engkau desain Tuhan dengan begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Bahkan hidup kami pun, masa depan kami yang ada di depan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau sudah punya desainnya semua Tuhan. Rancangan-Mu indah Tuhan buat kehidupan kami. Rancangan-Mu Tuhan buat kehidupan kami, buat masa depan kami adalah rancangan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap umat-Mu yang mengikuti akan ibadah online hari ini Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan, penyertaan yang luar biasa itu Tuhan boleh senantiasa menyertai jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. God bless.